Hai teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips buat kalian semua gimana caranya untuk menyimpan sayur biar awet. Ya, paling nggak tahan 2 minggu. Pertama yang kita butuhkan ialah plastik untuk vakum. Ini plastik khusus ya, bukan plastik yang biasa. Ukurannya 25 kali 30 cm. Saya akan tunjukkan gimana caranya kita bisa memvakum sayuran ataupun buah-buahan yang kita inginkan. Pertama, ini contohnya kita vakum lemon dulu ya. Kita masukkan lemonnya ke dalam plastik vakum. Kemudian kita tata yang rapi, jadinya nanti vakumnya bisa jadi bagus gitu ya. By the way, kita harus bijaksana dalam menyetok sayuran dan buah-buahan karena sayuran dan buah-buahan itu juga tidak akan bisa tahan sampai berbulan-bulan ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Nah, setelah itu kita lihat di sini masih ada sisa plastik banyak ya. Kita bisa potong sisa plastik tersebut dan kita gunakan untuk memvakum sayuran lain. Itulah alasannya kenapa saya memilih plastik yang lebih besar, karena fleksibel ya. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. By the way, alat vakum dan plastiknya ini bisa kita dapat di Tokopedia, jadi kita bisa beli online di sana ya. Nah, ini caranya. Setelah kita masukkan lemonnya ke dalam plastik, kita jepit ya plastiknya dalam alat vakumnya. Kemudian kita tarik sampai garis hitam itu, dan kemudian kita tutup. Jangan lupa untuk di lock kanan kirinya ya. Kemudian kita press tombol on. Vakumnya akan mulai menghisap udara yang ada di dalam plastik tersebut. Dengan alat vakum ini, maka sayuran atau buah-buahan akan lebih tahan 2-3 kali dari normalnya. Tapi kita harus masukkan ke dalam kulkas ya. Nah, ini proses vakumnya udah selesai. Kita tarik orange buttonnya itu, kemudian kita unlock kanan kirinya. Nah, ini dia hasilnya. Lemonnya sudah tervakum. Terus plastik yang sisa tadi itu kanan kirinya masih bolong seperti ini ya. Jadi kita perlu mengelasnya. Caranya yaitu kita masukkan ke dalam mesin las, tapi nggak perlu sampai keluar dari garis hitam itu ya, seperti ini ya. Kemudian kita tutup. Kita nggak perlu lock kanan kirinya, nggak perlu ya. Kita bisa langsung press start atau on button. Kemudian kita tekan bagian kanan kirinya mesin sampai lampunya berubah menjadi merah dan sampai mesinnya berhenti. Artinya proses pengelasan sudah selesai. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah tidak bolong lagi dan bisa digunakan untuk plastik vakum yang selanjutnya. Sekarang kita akan mencoba memvakum serai ya. Ini kadang-kadang kalau didiamkan aja di dalam kulkas bisa jadi kering ya. Nah, ini kita vakum aja biar lebih tahan lama. Caranya sama seperti yang tadi. Jadi kita masukkan sampai melampaui garis hitam. Nah, di situ ada alat penyedot udaranya. Dan kita lock. Kemudian kita press on. Nah, ini cepat sekali ya cara mesinnya memvakum, paling cuma berapa detik aja. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau lockdown karena virus corona. Kita juga tetap bisa menyimpan sayuran dan makan sayuran selama lockdown. Selanjutnya kita coba untuk memvakum bawang. Yang ini dari plastik
yang kanan kirinya sudah saya las, kemudian saya potong bagian atasnya supaya ada lubangnya untuk memasukkan bawangnya. Saya buat vertikal supaya lebih gampang untuk mengelas, maksudnya lebih gampang untuk memvakum. By the way, untuk sayuran atau buah-buahan yang akan divakum, kita nggak perlu untuk mencucinya terlebih dahulu ya, karena jika basah kondisinya nanti akan cepat membusuk ya. Dengan memvakum buah-buahan dan sayur-sayuran ini, selain menjadikan mereka lebih tahan lama, juga isi kulkas kita lebih rapi dan lebih ringkes gitu kesannya. Nah, kayak gini jadinya, ringkes kan? Kita juga bisa untuk memvakum jagung supaya tahan lama ya. Ini jagung manis saya vakum juga. Sebenarnya kita bisa memvakum sayuran dan buah-buahan dalam beberapa kantong ya. Misalnya kayak jagung ini kita sebenarnya bisa vakum menjadi 2 kantong. Jadi setiap kali kita perlu, kita hanya membuka 1 kantong, kemudian yang satunya kan masih utuh, masih belum tersentuh gitu. Jadi masih awet. Kita hanya ambil 1 pieces. Tapi karena ini saya biasanya pakai 2, ya udah. Jadi saya vakum dua-duanya. Jadi nanti kalau saya masak, saya tinggal ambil semuanya. Itu bisa dilihat ya di background, saya sudah memvakum banyak sekali sayur-sayuran untuk stok selama stay at home. Jadi saya bisa mengurangi waktu saya untuk keluar-keluar rumah. Ini juga pumpkin ya, saya juga bisa vakum. Macem-macem yang bisa kita vakumin ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Tapi sebenarnya kalau untuk sayur-sayuran seperti bayam, kangkung itu kita nggak bisa vakum ya, karena itu terlalu lembek daunnya, takutnya nanti malah hancur di vakum. By the way teman-teman, kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akan berusaha untuk upload setiap hari. Dasarnya YouTube ini saya buat untuk diisi dengan video-video yang bisa bermanfaat untuk remaja, putri, maupun untuk ibu-ibu rumah tangga. Jadi apapun yang berguna saya akan masukkan ke sini. Satu lagi contoh yang terakhir yaitu kacang panjang. Ya, kacang panjang juga kita bisa vakum. Kita istilahnya kayak lipat ya, ditekuk begitu, jadi nggak kepanjangan, terus kita vakum seperti ini ya. Kalau kacang panjang di luar itu biasanya cuma berapa hari ya, 3 hari atau 4 hari. Ini bisa sampai seminggu lebih. Oke, kita sudah selesai untuk vakum-memvakum. Ini dia jagung, bengkuang, terus ada jahe juga saya vakum, terus ada kacang panjang yang tadi, terus kacang kapri, ada apa lagi, oh ini pumpkin, kemudian ini daun serai, pumpkin lagi, terus sawi putih juga bisa ya, ini bisa awet loh. Kemudian kentang, wortel, terus bawang bombay, lemon, bawang merah, bawang putih, juga ini lobak ya. Ini apa, daun serai lagi. Kemudian ini jeruk nipis. Selain sayur-sayuran dan buah-buahan tadi, saya juga memvakum
rendang. Ini nggak bisa divakum, ini hanya bisa dilas karena ada kuahnya sedikit. Terus kemudian cabai hijau, kemudian ada lagi ini ayam goreng, kemudian iga bakar ya. Sekarang kita akan beralih ke stok bahan-bahan yang kering ya. Stok bahan-bahan pokok lainnya yaitu minyak, bihun, telur, kemudian ada miswa, ada beras, kemudian saya juga menyediakan mentega. Kemudian ya ciri khas orang Indonesia selalu menyediakan Indomie ya, dan kerupuk. Kemudian makanan kaleng ini seperti sup jamur, susu kaleng ya. Ini ada corned beef, ada maling, ada apa ini, macem-macem lah ya. Ada snack-snack juga untuk anak-anak kalau misalnya bosan di rumah. Kemudian ada frozen food, biasanya saya cuma sedia ini ya, bakso dan juga sosis. Dalam menyetok barang kita juga harus bijaksana ya, kita tidak harus membeli berkarton-karton makanan-makanan yang kita butuhkan. Hindari panic buying, stok sesuai dengan kebutuhan, dan kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang lain yang juga membutuhkan bahan-bahan tersebut. Sampai jumpa, bye-bye.